Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya sudah menjelaskan dalam 3 kali pertemuan mengenai kata Bapak. Tak habis-habisnya saya merenungkan hal ini. Hati saya merasa haus. Bagaimana relasi intim antara kita dengan Allah yang kita panggil Bapa benar-benar terwujud. Dalam penghayatan yang benar, penghayatan yang tidak dipaksakan, artinya natural. Menjadi realitas yang walaupun orang lain tidak melihatnya, kita mengalaminya. Kita memiliki kesaksian di dalam batin kita tentang keberadaan dari Yang Maha Agung Bapa kita. Saya percaya adanya wilayah yang harus kita tembus, penghayatan yang harus kita raih, atmosfer yang kita harus raih dan kita alami. Hal ini berangkat dari pengalaman yang tentu dipandang subjektif, tetapi saya bagikan kepada saudara. Pengalaman pada waktu kita ada di hadirat Tuhan, di hadirat Bapa. Di mana kita bisa menghayati realitas Allah sebagai Bapa, dan kita memanggil Dia Bapa dalam satu keintiman yang indah, yang membuat hati kita benar-benar bergemar, bersukacita, bahagia, kokoh, kuat. Ya. Hanya suasana itu sering tidak konstan. Jadi bisa on off. Dari hal itu saya mengerti bahwa ada wilayah yang harus kita hayati secara permanen, secara terus-menerus. Atmosfer kehadiran Allah Bapa di dalam hidup kita. Memang kadang-kadang kita menjerit. Bagaimana kita bisa menghayati kehadiran Allah, mengalami secara real di dalam hidup ini. Seperti yang tadi saya katakan, walaupun orang lain tidak tahu dan memang tidak perlu tahu, tapi kita benar-benar mengalami. Kita harus menjadi jemaat yang mengalami Allah sebagai Bapa. Sebab panggilan kita kepada Allah sebagai Bapa tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus ada sebuah relasi yang terbangun sebagaimana relasi ayah dan anak, bapak dan anak di dalam dunia ini. Memang bagi orang-orang yang tidak pernah dibesarkan bersama ayah itu agak sulit, tapi saya percaya tidak sedikit ibu yang mewakili atau bisa menciptakan suasana hubungan antara anak dan bapak. Dalam hal ini ibu bisa menggantikan tempat bapak. Yang kedua, saya yakin Allah yang nyata, yang hidup akan menciptakan atau menunjukkan bagaimana sikap seorang anak kepada bapak dan bagaimana menikmati Allah sebagai bapak itu. Kita tidak boleh terkubur dalam liturgi gereja. Seakan-akan kalau sudah ikut liturgi kita sudah
mengalami Allah. Justru liturgi sering menjadi media di mana kita berfantasi, kita bersikap munafik. Kita juga jangan terkubur dengan konsep-konsep mengenai Allah di dalam pikiran dan membiasakan diri merasakan apa yang kita yakini, tapi tidak merasakan apa yang kita alami. Padahal Allah harus kita alami. Kita harus sungguh-sungguh mencari Allah. Dalam artian kita mengisi waktu hidup kita untuk belajar kebenaran, untuk memiliki waktu yang memadai meditasi, mencari wajahnya dan peka terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, yang di dalamnya Allah mau berbicara dan menasihati kita. Kita harus menjadikan ini agenda yang selalu penting dan mendesak. Setiap hari pasti ada berkatnya. Setiap hari pasti ada porsi yang Bapak sediakan untuk kita. Kehadirannya, nasihatnya, didikannya mesti ada. Kita jangan tenggelam dengan pemahaman dalam kognitif atau nalar kita mengenai Allah, sehingga kita membiasakan diri merasakan apa yang kita yakini dan kita bela dengan berbagai definisi, format, argumentasi, dan segala kajian-kajian teologi yang bisa kita bangun di atas kertas. Tetapi kita harus membangun pemahaman kita akan Allah dari pengalaman hidup, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Mari kita memiliki kehausan akan itu. Saya merasa ada wilayah yang kita harus sampai di sana. Kita harus tembus hadirat Allah, kehadiran Allah, yang saya bahasakan dalam doa begini, ya Bapa, cengkeram aku dengan kehadiran-Mu. Ajar aku hidup di hadirat-Mu. Cengkeram aku dengan kehadiran-Mu, ya. Biar aku hidup di hadirat-Mu. Kita akan membangun takut akan Allah dan hati yang gentar sepatutnya kepada Dia. Kita akan melihat kemuliaan kerajaan surga dan tidak tertarik dengan keindahan dunia ini. Kita bisa membangun keyakinan akan Allah yang tidak kelihatan, sehingga kita benar-benar mengalami, bukan fantasi, saudara. Dan hari-hari terakhir ini saya sering menyinggung mengenai subjektivitas. Orang-orang rasional, para perumus doktrin yang membangun sistematika dogmatika, sistematika teologi, dan merasa memiliki bangunan pengertian tentang Allah yang kokoh. Dia merasa sudah menemukan Allah di situ. Kita bukan menemukan Allah pada rumusan doktrin teologi yang kita nalar, saudara. Kita menemukan Allah dalam kehidupan real.
Dan kita bisa menangkap gerakan, manuver, tindakan Allah dalam segala hal yang kita alami, kita jalani. Di tengah-tengah dunia kita yang fasik, dunia kita yang secara praktis itu ateis, secara praktis ateis, secara teori bertuhan, tapi secara praktis ateis. Kita keluar dari ruangan gereja, sering kita tidak merasa lagi kegentaran akan Allah secara patut. Sehingga kita tertarik dengan banyak hal di dalam hidup ini, tertarik dengan banyak hal. Sebutan Bapak itu memuat panggilan agar kita memiliki hubungan yang benar-benar intim, eksklusif, dan nyata. Saya tidak bisa mengerti hari ini terjadinya pergeseran, pengalaman yang harus terbangun antara setiap individu dengan Allah Bapaknya bisa digeser dengan nalar yang membangun rumusan-rumusan tentang Allah dan doktrin-doktrin, saudara. Saya tidak anti doktrin, saya tidak menentang ajaran, harus ada doktrin, harus ada ajaran, tapi juga harus ada pengalaman. Memang subjektif, sebagaimana saya menceritakan tentang istri saya, itu subjektif, tetapi istri saya benar-benar ada. Saya bukan hanya belajar tentang siapa istri saya, tapi saya bersentuhan dengan dia setiap hari. Apakah pengetahuan saya tentang istri saya, entah dari mertua, dari adik kakaknya, cukup membuat saya memiliki relasi dengan dia? Tidak. Saya harus berhubungan langsung. Dan kalau kita percaya Allah itu hadir di dalam dan melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita, dia pasti menuntun kita, pasti membimbing kita. Tidak bermaksud mengabaikan sekolah tinggi teologi, tanpa bermaksud menyisihkan teolog dan para pembicara. Kita membutuhkan mereka karena Alkitab pun menunjukkan adanya jawatan gembala sidang, guru yang mengajar. Tapi persoalannya guru yang mengajar, gembala sidang yang berkhotbah, apakah mengalami realitas Allah dalam hidupnya? Benar-benar mengalami realitas Allah. Sehingga pada waktu dia berkhotbah, bukan kata Bultmann, bukan kata Agustinus, bukan kata Thomas Aquino, bukan kata Calvin semata, tetapi apa yang juga ku alami tentang dia. Nah, pergeseran ini loh saudaraku, pergeseran ini loh saudara. Apa yang ditulis oleh Paulus tentu memiliki unsur subjektivitas dari pengalaman hidup Paulus. Tapi kita meyakini bahwa dia memiliki ilham roh, dia memiliki persekutuan yang benar dengan Allah Bapaknya. Tetapi dunia kita hari ini, dunia yang berbeda dengan zaman Paulus. Bagaimana esensi dari yang ditulis oleh Paulus, jiwa atau inti kebenaran yang ditulis oleh Paulus, kita bisa ekstrak, kita pindahkan di dunia kita hari ini yang menjawab kebutuhan hidup masyarakat sekarang atau orang percaya hari ini. Di situ dibutuhkan bukan hanya kemampuan menafsir tulisan Paulus, mengeksposisi ayat-ayat Alkitab
Tapi bagaimana bergaul dengan Allah yang memberi hikmat, pewahyuan, dan ilham. Mendengar kata juru bicara Allah, wah kelihatannya sombong banget saudara. Padahal setiap kita harus menjadi surat yang terbuka. Surat yang terbuka lebih dari kata juru bicara loh. Surat terbuka Tuhan. Sama artinya dengan juru bicara Tuhan. Surat Tuhan, kamu surat yang tertulis. Artinya lewat hidupmu orang membaca gerak manuver Allah di dalam hidupmu. Memang tidak semua orang bisa menjadi juru bicara Allah. Tapi kalau orang berdiri di mimbar, kalau dia bukan juru bicara Allah, jangan khotbah di mimbar. Ya juru bicara siapa? Kalau juru bicara dirimu sendiri, jangan di mimbar. Jemaat berkata, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Urapi hambamu. Nah kalau bukan juru bicara Tuhan, siapa dia? Nah sekarang tinggal bagaimana setiap individu bertanggung jawab suatu hari kelak. Dia juru bicara Tuhan atau tidak? Dan untuk menjadi juru bicara Tuhan, dia harus mengalami Tuhan. Bukan tumbukan-tumbukan buku semata-mata. Jangan menggantikan pergaulan dengan Allah yang di dalamnya ada ilham roh. Saya percaya ilham roh yang diberikan kepada kita tidak akan bertabrakan, tidak akan konflik dengan pewahyuan Allah dalam Alkitab. Tidak mungkin. Tapi kan orang mulai menguji seberapa kualitas subjektivitas orang itu. Sebab semakin tinggi kualitas subjektivitas orang, itu makin mendekati objektivitas mutlak Allah. Allah lah sebagai objektivitas mutlak. Mestinya kita bisa. Jadi makin hari juga saya makin sadar betapa berat menjadi pembicara itu, saudaraku. Dan untuk menjadi pembicara yang baik, dia harus cakap menghadapi hidup. Cakap menjaga mulutnya. Cakap menguasai lidahnya. Cakap menguasai nafsu dan gairah-gairahnya. Dan mengarahkan kepada arah yang benar. Harus cakap untuk melepaskan keterikatan dengan dunia. Harus cakap dalam kesabaran duduk diam di kaki Tuhan. Harus cakap dalam menghadapi berbagai persoalan. Baru dia bisa jadi juru bicara Tuhan. Bahkan mestinya setiap saudara menjadi utusan Kristus. Menjadi utusan Kristus itu berarti, saudaraku, mewakili dia. Mewakili Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Setiap kita menjadi surat yang terbuka. Setiap kita menjadi utusan Kristus. Apakah ada orang yang boleh tidak menjadi utusan Kristus? Kalau kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka bukan perintah, tetapi sudah menjadi being, kodrat. Jadi sebenarnya kalimat pergilah itu tidak imperatif. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, sebenarnya kasus tensisnya, kasusnya bukan imperatif. Itu bukan kata imperatif, tapi participle. While you are going. While you are going.
kasusnya itu. Sementara kamu pergi. Jadi memang menjadi kodrat. Garam itu tidak usah disuruh mengasinkan lingkungannya, otomatis asin. Lampu tidak usah diperintahkan untuk menerangi, otomatis terang. Otomatis terang. While you are going. Sementara kamu pergi kapan saja. Otomatis. Jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan berarti harus menjadi utusan Injil ya saudara. Yang pergi ke daerah-daerah di mana Injil belum pernah diberitakan. Ada orang-orang yang menjadi penginjil. Tapi dimanapun kita berada saudara. Kita itu menjadi saksi dia. Anak-anak dari Bapa di surga. Bapa kami. Wah itu tanggung jawabnya berat. Memanggil Allah Bapa itu tanggung jawabnya berat. Firman Tuhan mengatakan supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Tidak bisa tidak menjadi terang. Dan hal ini harus kita terima bukan sebagai satu beban atau tuntutan yang menyakitkan, tetapi kita terima sebagai kehormatan. Kehormatan. Ini hak memiliki kehormatan sebagai anak-anak Allah. Dan di balik hak itu atau seiring dengan hak itu ada tanggung jawab. Kalau sampai menjadi anak Allah, itu luar biasa saudara. Tidak bisa biasa-biasa saja. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Anak Allah. Kalau anak raja, raja dunia maksud saya. Bisa saja kelihatan dari penampilannya, dari baju yang dipakai ya. Atau kalau dia pura-pura jadi pengemis ya sulit juga untuk bisa berakting sebagai pengemis karena dia bangsawan saudara. Tapi bagaimanapun bisa. Berlaga atau berperan sebagai pengemis itu bisa, bukan gak bisa. Tapi kalau anak Allah tidak perlu pura-pura jadi anak Allah, gak boleh. Anak Allah ya anak Allah. Dia gak bisa berlaga atau berperan sebagai anak Allah. Anak Allah ya anak Allah dan menunjukkan kelasnya sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita memeriksa hidup kita masing-masing, di tengah-tengah masyarakat itu kita punya excellency atau keunggulan sebagai anak Allah tidak. Memang saya mengerti kita akan ditindas. Oh itu kita akan mengalami bagaimana kita bisa tidak percaya diri sebagai anak Allah, bagaimana kita direndahkan ya oleh orang. Tapi yang lebih mengerikan kesempatan berbuat dosa. Sehingga kita berbuat salah. Dan kalau sampai berbuat salah itu banyak tangan menuding Anda makin minder, makin jatuh ya saudara. Tidak percaya diri. Saudara yang tidak berbuat salah saja akan mendapat tekanannya, saudara. Ya memang kita tidak bermaksud untuk show off, untuk show, untuk tunjuk diri ini loh anak Allah. Terus lalu kita berlagak jadi orang rendah hati, berlagak jadi orang suci, berlagak rohani. Yang begini tidak lama memuakkan. Tetapi secara natural saja kita bertumbuh. Maka seperti garam itu otomatis mengasinkan lingkungan. Seperti cahaya otomatis menerangi orang, saudara. Otomatis. Yesus sendiri waktu mengajar, orang berkata,
Tidak sama seperti orang-orang Farisi, seperti pengajar-pengajar, pemimpin atau pimpinan-pimpinan agama Yahudi. Beda. Beda. Nah, orang-orang Kristen di abad mula-mula bisa disebut Kristen itu kan karena seperti Kristus. Ini pasti terkait dengan kehidupan sebagai orang-orang istimewa yang memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, apakah kita membawa martabat ini? Ya, dimanapun kita berada, mereka mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Seringkali jauh keadaan kita. Ingat ya, kalau orang belum menemukan kita anak Allah, jangan show. Jangan tunjuk diri. Jangan mengupayakan. Natural saja, natural. Karena Tuhan tidak akan mungkin meletakkan pelita di bawah gantang atau mangkok besar. Tidak mungkin, Allah akan menaruh. Karena memang kehendak Bapa kita menjadi anak-anak Allah yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Memang itu kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus sebagai modelnya. Maka Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itu sudah jelas maksudnya, seperti aku hidup, kamu hidup. Seperti aku seperti aku menampilkan diri sebagai anak Bapa, kamu juga menampilkan diri sebagai anak Bapa. Kita mestinya malu, saudara, kalau melihat kualitas hidup yang pernah kita jalani, saudara. Kita lebih tertarik, punya kendaraan, lebih tertarik menjadi orang yang dihormati atau paling tidak diterima ya sebagai manusia seperti yang lain gitu. Kita tidak mau direndahkan, kita yang karenanya bisa gampang tersinggung ya. Mestinya yang kita upayakan adalah bagaimana kita bertumbuh terus secara natural. Kalau kita belajar kebenaran firman yang benar ya saudara, kalau kita memiliki meditasi perjumpaan dengan Allah Bapa kita tiap hari secara berkesinambungan terus menerus, kalau kita memperhatikan bagaimana Allah merawat kita, ya menyekolahkan kita melalui setiap peristiwa-peristiwa hidup saudara, tidak bisa tidak kita akan bercahaya sebagai anak-anak Allah. Pasti. Pasti. Karena kita lebih tertarik kepada dunia ini. Padahal ya saudara, ini tidak berlebihan ya. Kalau saudara diambil anak oleh seorang konglomerat dunia yang hartanya bisa puluhan triliun bahkan ratusan triliun ya. Rumah saudara sebagus apapun di Jakarta saudara tinggalkan. Ini kalau secara materi ya. Secara materi. Menjadi anak Allah itu lebih dari itu. Tetapi faktanya kita tidak tertarik. Menjadi anak Allah itu apa ya gitu. Tidak tertarik. Kita memanggil Allah Bapa kami yang di surga. Tapi kita tidak tertarik untuk membangun relasi dengan Dia. Dan yang saya persiapkan hari ini adalah kalau kita memanggil Allah itu Bapa, Bapa itu bukan pribadi yang gelandangan tidak memiliki domisili. Allah kita punya domisili. Loh, kalau sampai menyebut Bapa kami yang di surga, sebenarnya kata kami itu juga sudah luar biasa, saudara. Karena di situ Yesus termasuk di dalamnya. Bapakmu ya Bapakku, Allahku juga Allahmu. Coba. Dan sering disebut dalam surat Paulus, Dia Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca itu. Saya sudah kumpulkan beberapa atau saya sudah melihat ayat-ayat itu. Kumpulkan dulu. Kita bersama dengan Yesus memanggil Allah itu Bapa. Bapa.
Kalau Yesus waktu di dunia memanggil Allah Bapa, setelah bangkit memangnya tidak memanggil Allah Bapa? Ya tetap Bapa, amin. Loh, amin? Pasti, itu pasti. Dan kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Dan sebenarnya ya saudara, di balik pernyataan ini saya mau mengatakan bahwa untuk benar-benar menjadi anak Allah itu berat sekali. Tidak banyak orang yang sampai bisa memiliki keabsahan memanggil Allah itu Bapa. Enyah daripadaku kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya kamu harus mengenal Bapa dan melakukan kehendaknya. Kalau tidak, kamu tidak aku kenal. Sebab kalau Yesus menjadi yang sulung, dia prinsipnya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kamu menjadi anak Bapa, di mana Yesus menjadi yang sulung, kamu harus hidup seperti dia hidup. Nah sekarang dengan usia yang ada, usia saudara, apakah bisa sampai tingkat itu saudara? Bapa kami yang di surga. Waduh, luar biasa. Ini terkait dengan yang tadi saya jelaskan. Dia bukan Allah gelandangan yang tidak memiliki domisili. Mestinya sukacita kita luar biasa. Dan kalau kita bisa menembus batas, bisa menghayati kehadiran Allah dan seterusnya seperti yang tadi saya kemukakan, saya percaya dan saya merasa ada wilayah yang harus kita tembus. Itu kalau sudah menembus itu, kita baru benar-benar menghayati dunia bukan rumah kita. Bapa kami yang di surga. Aduh, betapa terhormatnya kita menjadi anak-anak Allah. Diangkat, diadopsi sebagai anak konglomerat. Kita tinggalkan Jakarta. Ini secara duniawi ya saudara, ini anak dunialah ya. Kalau dulu sebelum kita bertobat ya, memandang kekayaan dunia sebagai hal yang bernilai. Waduh, konglomerat ini hartanya triliun. Tidak ada artinya rumah kita harga 100 miliar di sini. Nggak ada artinya. Bukan hanya kekayaan yang akan kita peroleh, tapi bertemu dengan konglomerat tersebut dan seluruh suasana dari keluarga konglomerat itu. Waduh, itu mah luar biasa saudara. Yang rumahnya mungkin di pinggir pantai atau di atas gunung dengan fasilitas luar biasa. Loh, kita kok nggak merasa itu luar biasa? Kan ada sesuatu yang salah. Kita memanggil Allah Bapa. Aduh, urusannya itu urusan abal-abal, perkara fana dunia saudara. Yang saya ngeri itu ya, Allah seakan-akan diam. Padahal Bapa itu tidak berkenan itu. Ya kalau Kristen baru yang orientasi berpikirnya masih duniawi seperti bangsa Israel ya. Yang orientasinya masih duniawi, yang fokusnya masih kanaan dunia ya maklum saja. Tapi kan tidak boleh begitu terus. Harus bertumbuh dewasa. Ya, saya maksa diri, saudara. Kalau nggak maksa diri, saya tidak bisa keluar dari kekubangan keduniawian itu, nggak bisa. Sudah terlanjur merekam di daging dan jiwa saya, tapi saya mau keluar terus sampai saya bisa khotbah begini ini. Dan tentu saya kalau berkhotbah begini, saya bukan hanya berkhotbah kepada saudara, saya berkhotbah kepada diri saya sendiri. Dalam hati saya itu juga menjerit dan bertanya, bagaimana ya hubungan Yesus dan Bapa pada waktu masih di dunia ini? Bagaimana ya? Makanya saya cerita kepada saudara waktu saya di Siantar, saya pagi-pagi bangun, saya cari tempat terbuka di bawah pohon, saya berdoa. Itu sebenarnya juga diinspirasi Yesus pagi-pagi pergi ke taman untuk berdoa. Bagaimana ya hubungan bapak dan anak gitu. Sebab kalau dalam 33 tahun itu ya perjalanan Tuhan Yesus, berapa kali sih Yesus mendengar suara dari surga?
Coba kapan Yesus punya pengalaman waktu dibaptis? Waktu di atas gunung dimuliakan, ayo. Waktu di taman Getsemane malaikat menguatkan dia, kapan lagi? Bisa dihitung pakai jari loh. Betul nggak? Selebihnya tidak nyata loh. Tapi hubungan Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa begitu luar biasa. Jadi kita juga tidak perlu menuntut tanda-tanda lahiriah untuk bisa membuktikan keberadaan Allah Bapa dan kehadirannya. Jangan paksa. Yang membuat saya tidak maksa, ya dulu suka maksa adalah aku harus menghormati Bapak. Kalau aku berdoa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lalu seakan-akan dia tidak berbicara apa-apa, saya tetap mempercayai dia. Memang belum waktunya aku mendengar dan tidak perlu saya mendengar secara pewahyuan suaranya. Tidak perlu. Saya belajar Alkitab dan ini. Pasti ada suara-suara di tempat kita. Bukan hanya pada waktu berdoa, waktu nonton iklan di televisi, waktu kita melihat sesuatu itu hidup. Itu hidup. Itu hidup, saudaraku. Saya diajari Tuhan banyak hal. Dan saya percaya Roh Kudus yang menolong saya. Ya. Seperti hari-hari ini saya juga bicara, kita tidak bisa mengalahkan iblis kalau kita tidak mati. Ayo, dapat ayat dari mana itu? Ayo, dari mana ayat itu? Kalau saya ditanya gimana Bapak tahu? Enggak ada itu kalimat itu di buku manapun. Itu kan muncul perenungan. Iblis banting kita mati, kita nggak bisa banting dia. Karena kita masih hidup, kalau kita sudah mati, you nggak bisa bikin saya mati. Saya sudah mati. Godaan tidak bisa menjatuhkan kita. Amin. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain kalau kita belum mati. Bagaimana mengubah orang lain? Sama-sama hidup. Tidak kuat pengaruhnya. Kita harus mati terhadap kesenangan dunia, mati terhadap keinginan-keinginan daging, baru bisa menghidupkan orang lain. Ya kalau saya kan belum lama saudara diubahkan Tuhan. Tapi kalau tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan ke depan, saya pasti akan lebih mengimpartasi spirit ini, saudara. Dari lagu-lagu saya saja sudah pasti mengimpartasi. Dan kadang-kadang saya berpikir bahwa saya juga menjebak saudara dengan lagu-lagu seperti ini dan saya khawatir saudara munafik ya. Kan gak gampang. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ini kan gak sembarangan. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Ada satu yang menggelisahkan saudara. Begitu Anda memanggil Allah itu Bapa, kan di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu Bapakku kudus. Kata Bapa, kalau kamu manggil dia Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi ketika kita diajar memanggil Allah itu Bapa, itu secara implisit. Itu Tuhan Yesus mengajar begini, kamu harus seperti diriku. Baru absah, baru sah panggilan kepada Bapa. Panggilanmu kepada Allah Bapa baru sah.
baru benar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu manggil Allah Bapa yang menghakimi orang tanpa memandang muka, ya kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebab kamu telah dibeli dari cara hidup kamu yang sia-sia. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Betapa naifnya ya. Sementara orang memanggil Allah itu Bapa, dia masih terikat dengan dunia. Dia tidak meninggalkan dunia, dia tidak berjuang menjadi seperti Yesus. Memang kita belum sempurna, tapi lari terus. Memang baru lari keluar dari Sodom, ibaratnya begitu. Tapi jangan menoleh. Nah saudara, bukan hanya menoleh, Anda masih di Sodom. Masih di Sodom. Memanggil Allah Bapa, tapi kita tidak pernah berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Masih terikat dengan kesenangan dunia. Lalu kita itu diajar boleh-boleh saja. Saya nggak ngerti. Nah sekarang setelah saya mengerti begini, ya saya takut saudara. Aduh takut saudara. Saya menyadari brengseknya hidup saya. Ya saya tidak melakukan pelanggaran moral, tetapi saya tidak hidup sesuai dengan standar yang Allah kehendaki dan tidak serius untuk mencapai itu. Nah sekarang takut saya. Bapa kami yang di surga. Itu secara implisit Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu harus seperti aku. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, aku tidak kenal kamu. Harus melakukan kehendak Bapa seperti aku. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu manggil Allah Bapa, waduh, kamu mesti takut. Kenapa? Karena kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang fana. Mahal ini. Amin. Amin. Ya terserah saudara mau terima atau tidak. Pak berat amat Pak kalau begitu. Ya dari dulu Tuhan sudah berkata memang sukar. Betul? Dari dulu memang begitu. Memang dari dulu. Sekarang saja orang menggampangkan. Jangan sembarang memanggil Allah itu Bapa. Kuduslah kamu. Kesucian dalam Tuhan artinya kemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan Yesuslah modelnya. Katakan amin. Amin. Kudus itu artinya mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangan hanya berkata, dia menguduskan aku. Lalu, dia membenarkan aku. Sudah dianggap benar. Sekarang di dunia saja kalau orang mengadopsi anak, dia tidak akan membiarkan anak itu berkeadaan acak-acakan. Berkeadaan tidak seperti bapaknya.
Pasti dididik, apalagi yang mengadopsi seorang pangeran, raja, atau seorang bangsawan. Nggak apa-apa lah dianggap baik aja, dianggap baik walaupun tidak baik. Kayaknya nggak sehat loh Allah begitu, betul nggak? Nggak sehat. Jadikan semua bangsa muridku, artinya belajar. Muridku loh, belajar loh. Seperti diriku, bukan belajar dari orang lain. Kudus seperti Bapak kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan hanya dikuduskan, dianggap kudus. Dosa-dosaku telah dipikul, selesai. Belum. Perbuatan salahmu dipikul. Tapi keadaan kodrat dosamu harus kamu selesaikan. Itu cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Sekarang kamu memanggil Allah itu Bapa. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang, karena dunia bukan rumahmu. Loh, jelas, amin. Jelas menumpang. Berarti kerajaanmu bukan di bumi ini. Jelas kok. Jelas itu, amin. Kok bisa lo menggampangkan begitu? Produknya ya kayak begini, kayak saya, saudara. Nah, saya sudah mulai terus nih, melangkah terus. Saya mengajak saudara, ayo keluar dari cara kekristenan yang salah ini, ayo. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak prinsip begitu. Ya, tapi ada orang yang menganggap itu prinsip ya. Yang nggak prinsip nggak usah dianggap seperti prinsip deh. Kita harus mengerti dengan nurani. Amin. Membedakan antara juru bicara Tuhan dan bukan juru bicara Tuhan. Kalau orang tidak jadi juru bicara Tuhan, juru bicara siapa? Untuk apa dia bicara kalau tidak jadi juru bicara Tuhan? Kalau seorang guru apa sekarang? Matematik, guru sejarah, dia juru bicara buku, betul. Dia nggak boleh ngomong buku yang lain. Kamu juru bicaranya buku loh. Yang kamu ajar tuh buku itu, apalagi kalau kuliah ada RPS, ada kontrak perkuliahan, ada saudara tahu kurikulum, semua mengacu ke situ. You nggak boleh ngomong sembarangan, ada di kurikulum. Sebelum kamu mengajar, kamu sudah punya persiapan. Dan tentu sekolah harus melihat buku-buku, referensinya apa. Itulah sebabnya sebelum perkuliahan dimulai, dosen memberikan kontrak perkuliahannya, apa yang diajarkan, berapa kali pertemuan. Pertemuan pertama mengajar apa, pertemuan kedua mengajar apa. Sudah ada, dia juru bicara dari mata pelajarannya. Nah, kalau kita juru bicara Allah, kita nggak boleh ngomong yang lain tentang Allah. Amin. Juru bicara bukan berarti, hai anakku, aku katakan kepadamu. Ya tidak harus begitu. Tapi dari apa yang diajarkan, kita memperkenalkan Allah. Allah bersuara melalui mulut kita. Nah, saudara, anak-anak Allah harus bersuara sebagai anak-anak Allah, juru bicara Bapa di surga, surat yang terbuka, utusan Kristus, dan Kristus utusan Bapa. Bapa mengutus Kristus, Yesus Kristus mengutus kita. Kita ini utusan Bapa. Amin. Jelas.
Pak, kalau begitu kekristenan kita selama ini salah. Gitu Pak, ya terserah situ menilai. Nanti saya bicara dikira, duh itu pendeta sombong amat, semua kita salah. Ya nilai sendiri. Benar nggak yang saya katakan ini? Amin? Jelas. Ikuti jalannya. Supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Amin.